Saya akan buktikan bahwa kalau Anda berpikir satu daerah ditimpa musibah karena perilaku LGBT-nya, lalu berkaitan dengan kisah Nabi Lut, itu terbukti kalau Anda tidak paham Al-Quran sama sekali. Mari langsung kita buktikan kalau ucapan seperti itu, mau ustadz yang bilang atau mau siapa, itu bertentangan dengan nas Al-Quran, bertentangan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Kita buktikan. Dan kita bahas bahwasanya kalau kamu membacakan narasi tentang satu kaum ditimpa musibah karena perilakunya, itu kamu dipotong di bagian yang mereka berdosa Allah binasakan. Kamu potong di situ, jahat sekali, jahat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahli khair wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga semua yang menyimak konten saya atau yang tidak menyimak, Allah jadikan urusan dunianya mudah, di akhirat juga mendapatkan anugerah, menjadi umat yang beruntung. Kamu boleh tidak setuju dengan apa yang saya bicarakan, tapi pasti sepakat dengan doa saya. Wabil khusus kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dimanapun, lebih khusus lagi saudara-saudara kita di Jawa Barat, tepatnya di Cianjur. Semoga Allah jadikan mereka orang-orang yang tabah. Semoga ujian yang menimpa mereka Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Dan kalau kita mampu, mari kita ulurkan tangan untuk membantu mereka. Tetapi konten ini bukan galang donasi. Saya hanya ingin menyampaikan satu kritik pedas kepada sekelompok orang yang tidak tahu diri, begitu enteng lisannya menarasikan hal-hal yang menyakitkan, terutama kepada korbannya. Ada di poster orang menulis, mengkait-kaitkan peristiwa gempa di Cianjur dengan kisah tragis yang menimpa umat Nabi Lut karena perilaku Sodom. Lalu muncul narasi di Cianjur ada 1000 komunitas LGBT, bahkan mau ikut kontes nasional LGBT. Artinya mencitrakan seolah-olah kasus yang menimpa Nabi Lut, maksudnya adalah umatnya itu terjadi lagi seperti yang dialami oleh masyarakat Cianjur. Waliyadzubillah, omongan seperti ini keluar dari orang-orang yang memahami Al-Quran hanya dari terjemahannya. Dia tidak tahu mekanisme memahami ayat. Saya akan buktikan bahwa kalau Anda berpikir ada satu daerah ditimpa musibah karena perilaku LGBT-nya, lalu berkaitan dengan kisah Nabi Lut, umatnya maksudnya, itu terbukti kalau Anda tidak paham Al-Quran sama sekali. Mari langsung kita buktikan kalau ucapan seperti itu, mau ustadz yang bilang atau mau siapa, itu bertentangan dengan nas Al-Quran, bertentangan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Kita buktikan. Dalam Al-Quran ya, Al-Qasas ayat 43. Saya bacakan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnasi wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Kita baca bukan terjemahan ayatnya, tetapi kita langsung merujuk kepada tafsirnya. Karena Al-Quran itu tidak bisa difahami, ya, mayoritas ayat-ayat Al-Quran itu tidak akan bisa difahami dengan sempurna kalau kita hanya membaca terjemahannya. Kita harus baca tafsirnya. Saya pilih salah satu tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir ya. Ini tafsir yang paling populer ya. Artinya yang sering kita dengar gitu. Walaqad ataina Musal kitaba mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnasi wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Yukhbiru ta'ala. Allah mengabarkan amma tentang sesuatu yang Allah berikan nikmat atau yang Allah anugerahkan bihi dengan sesuatu itu. Ini Allah menceritakan tentang nikmat yang diberikan gitu ya. Ala abdihi kepada hambanya, wa rasulihi sekaligus sebagai utusannya, Musa al-Kalimi yaitu Nabi Musa yang berjuluk atau yang bergelar Kalimullah. Alaihi min rabbihi as-salatu wat taslimu. Semoga Allah timpakan kepada beliau atau limpahkan kepada beliau sholawat dan salam. Min inzali at-taurati, yaitu nikmat berupa diturunkannya kitab Taurat, alaihi kepada Nabi Musa, ba'dama setelah ahlaka Allah membinasakan Fir'aun wa mala'ahu dan tentara Fir'aun. Ya.
Kemudian wa qauluhu min ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Adapun maksud dari firman Allah min ba'di ma ahlakna al qurunal ula, setelah kami hancurkan al-qurun, masa-masa atau penduduk atau kaum-kaum di masa-masa al-ula yang pertama. Artinya di sini ada indikasi ada perbedaan antara masa-masa pertama dengan masa setelah turunnya kitab Taurat. Yakni maksudnya ya, annahu bahwasanya ba'da inzali Taurati, setelah diturunkannya kitab Taurat, lam yu'adzib, Allah tidak mengadab ya, ummatan, satu kaum, bi'amatin, secara menyeluruh. Ini kalau kamu baca literasi keilmuan disebutnya adabul istiqsal, adab yang total ya. Artinya kalau sudah satu nabi diutus lalu yang membangkang dari mereka Allah binasakan, maka Allah turunkan adab, entah dari hujan batu, entah dari bumi digonjang-ganjingkan, atau ya semacam gempa lah, bolehlah gempa ya, azalzalah ya. Itu adab istiqsal namanya. Itu tradisi atau sunnatullah yang terjadi atau yang berlaku sebelum diturunkannya kitab Taurat ya. Tetapi setelah ada kitab Taurat tidak ada lagi seperti itu ya. Lam yu'adzib ya. Allah tidak mengadab, atau lam yu'adzab, tidak akan diadab ummatun, sebuah kaum. Terserah kamu baca bagaimana. Artinya Allah tidak mengadab atau kaum tidak diadab ya. Bahkan syariatnya adalah amar al-mu'minina, Allah memerintahkan orang-orang mukmin ayyuqatilu, untuk memerangi a'da Allahi, musuh-musuh Allah, minal musyrikina, dari kalangan orang-orang yang ingkar atau orang-orang musyrik. Itu seperti kasus ketika Nabi Muhammad berdakwah. Tidak pernah, walaupun ketika itu Nabi Muhammad umatnya itu rata-rata menolak dakwahnya, tidak lalu terjadi seperti masa sebelumnya Allah binasakan, Allah guncangkan tanah Arab, Allah guncangkan tanah Hijaz. Enggak ada seperti itu ya. Tidak ada. Apalagi spesifik dengan dosa LGBT seperti kaum Nabi Lut lalu dikaitkan dengan Cianjur. Itu berarti mengingkari ayat ini. Sudah dinyatakan ternegasikan ada tipikal azab seperti itu, kamu bangkit-bangkitkan lagi hanya karena ada pola kesamaan. Tautologi itu bahasanya ya. Kamu telah merendahkan Al-Quran, mencocok-cocokkan sendiri. Kenapa? Karena modalnya hanya menerjemahkan. Kemudian kama qala, sebagaimana Allah menegaskan dalam firman yang lain, wa jaa fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum ahdatan rabiyah. Jadi datang Fir'aun ya, dan juga al-mu'tafikah. Al-mu'tafikah ini adalah orang-orang yang ada di satu tempat di mana tanahnya itu diboncang-banjingkan, diterbolak-balikan gitu ya, digempalah bahasanya. Fa'asaw rasula rabbihim, yaitu mereka mengingkari atau melawan utusan dari Tuhan mereka, maka fa'akhadahum, Allah timpakan mereka azab Robiyah, dengan adab yang sangat dahsyat begitu ya. Kemudian waqala Ibnu Jarir ya. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya At-Tabari ya, berkata, ini dirilis lagi oleh Ibnu Katsir ya. Haddatsana, ini rilis hadisnya ya. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami Ibnu Bishar, yaitu Ibnu Bishar. Haddatsana Muhammad wa Abdul Wahhab, menceritakan pula kepada kami Muhammad dan juga Abdul Wahhab. Qala, mereka berdua berkata, haddatsana Auf berkata, jadi yang berdua mendapatkan dari Auf ya. Auf berkata, an Abi Nadroh, dari Abi Nadroh ya. An Abi Sa'id Al-Hudri, dari Abi Sa'id Al-Hudri. Ini seorang sahabat. Qala, beliau berkata, ini hadis marfu. Kenapa? Karena berbicara tentang hal yang ghaib. Tidak mungkin sahabat ini berbicara tanpa dia mendengar langsung dari Rasulullah. Walaupun ini marfu'nya hukmi, karena dia tidak mengatakan an Rasulillah. Ma ahlakallahu qauman, tidak pernah Allah menghancurkan sebuah kaum bi'adzabin, dengan azab minas samai, dari langit ya. Ya mungkin hujan, banjir, bandang dan sebagainya. Wala, dan juga tidak akan pernah Allah memberikan azab sebuah kaum minal ardi, dari tanahnya bergolak atau apa. Ba'dama, setelah an unzilatit Tauratu, kitab Taurat diturunkan ala wajhil ardi, di muka bumi. Ghairu al-qaryati allati musyikhu kirdatan, kecuali ada satu peristiwa, yaitu umat Nabi Musa setelah ada Taurat, mereka ingkar, akhirnya dikutuk menjadi monyet. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian alam taro annallaha yaqulu, apakah kamu tidak melihat bahwa Allah telah berfirman,
Walaqad ataina Musal kitaba min ba'di ma ahlakna al-qurunal ula. Jadi ayat itu menjadi bukti, menjadi dalil bahwasanya apa yang terjadi di Cianjur tidak ada hubungannya dengan LGBT, tidak ada hubungannya dengan Nabi Lut, ya. Umat Nabi Lut maksudnya. Kalau perkara itu kesalahan, oke. Itu maksiat, oke. Ada maksiat lalu Allah beri semacam musibah, oke. Itu masih bisa dibenarkan. Tetapi jangan dipotong di situ. Sehingga menjadi spesifik Cianjur, jangan. Kenapa? Karena kalau kamu merujuk kepada hadis tentang maksiat, ya, satu gempa terjadi karena maksiat, itu kajiannya bukan spesifik maksiatnya apa. Artinya nggak ada hubungannya dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Lut. Nanti akan kita bahas bahwasanya kalau kamu membacakan narasi tentang satu kaum ditimpa musibah karena perilakunya, itu kamu dipotong di bagian yang mereka berdosa Allah binasakan. Kamu potong di situ, jahat sekali, jahat sekali. Padahal ada kelanjutannya yang justru ini baik. Akan saya buktikan bahwa jahat sekali kalau kamu memotong, ya. Tetapi di bagian selanjutnya biar tidak terlalu banyak. Allahumma hadina ahda sabil, yang jelas orang-orang yang biasa bernarasi kaum Nabi Lut dihancurkan karena Sodom, Cianjur dibinasakan dengan gempa karena LGBT, itu bukti Anda korban terjemahan Al-Quran, tidak tahu bagaimana memahami tafsir Al-Quran, alergi dengan keilmuan Islam, tetapi bernarasi tentang Islam. Waliyadzubillah, ya. Jangan-jangan itu masuk kepada orang yang fassarul Qur'ana bi ra'yihi, mengurai isi Al-Quran dengan kedangkalan otaknya. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.